Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gua Ricky di channel YouTube Kojai Garage. Kali ini gue bakal menjelaskan atau mereview satu unit motor hasil garapan daripada tim Kojai Garage, yang mana motor ini is very spesial. Dimana nilai spesialnya itu ada di bagian sektor mesin. Mesin motor ini menggunakan Harley Davidson Shovel Head 1974. Wow, Masya Allah. Ini motor memang klasik, udah klasik basicnya Harley. Udah Harley, motornya pun sudah mulai langka. Masya Allah. Ini engine shovel head, yang mana adik daripada panhead yang lebih dulu lahir sebelumnya. Jadi ini motor ada dibentuk pada era tahun 70-an, sebelumnya itu adalah panhead. Dan kalau kalian sering dengar motor Harley yang bunyinya cedak-ceduk, itu ada di kategori panhead dan juga shovel head. Ini Masya Allah nih. Ini shovel head itu bener-bener suaranya tuh kayak orang naik kuda gitu loh. Ketukan kuda. Wah. Jadi dakduk. Wah begitu. Nah, dari engine ini shovel head tahun 1974, maka kita build menjadi motor semi chopper. Kenapa semi chopper? Karena kita masih menggunakan suspensi di bagian motor ini. Seperti itu. Dan juga motor ini adalah pesanan dari juragan kita yang ada di Bandung, Jawa Barat. Masya Allah. Dan ini bisa terjadinya akad, itu pun sangat luar biasa bro. Kenapa luar biasa? Beliau chatting pagi atau siang saya lupa begitu. Lalu ngasih tanya gitu, bagaimana bang? Bisa nggak bikin motor shovel head gitu, Harley shovel head? Iya. Terus budgetnya sekian juta, saya bilang gitu. Kata customernya bilang apaan? Oke deal, Senin garap. Transfer di Senin. Nih ngomong nih hari Sabtu gitu. Halo Bang Kojai, apa kabar? Sehat begitu. Mau bikin motor shovel head, gambarnya kayak begini. Berapa? Sekian ratus juta kan begitu ya? Dia bilang ya udah Senin garap gitu. Ya udah om, kasih form custom di Kojai Garage tuh. Nah udah gue kasih aja tuh formnya kan. Abis gue kasih formnya, dia isi, DP-nya kan 80%. Kalau custom motor di Kojai Garage itu DP-nya 80%. Setelah dia DP, Senin dia DP bener. Dengan angka yang luar biasa bro, ratusan juta nih motor. Dia cuman transfer begitu be. Ketemu juga kita belum. Ya Allah, itu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan. Dan akad ini terjadi begitu singkat. Paling cuman ya 5 baris chat lah. Udah ditransfer, abis gitu udah jarang WA tuh. Udah jarang WA. Dan motor ini digarap kurang lebih selama 6 bulan. Wow, 6 bulan. Tapi jarang tuh kita saling komunikasi begitu. Ya, beliau percaya banget. Dan sebelum motor ini di-review, hari apa tuh kemarin? Senin. Hari Senin itu atau yang kemarinnya itu, dia udah datang ke sini. Ketemu, lihat motornya, wah udah bang, cocok, bungkus, kirim ke Bandung. Ya Allah, terus saya dipeluk sama si juragannya. Wah elah, katanya ini makasih bang udah dibantuin bikin motor. Nah, apa aja nih yang ada di motor ini sampai kita saling pelukan nih sesama manusia ya, muslim, yang mana menggugurkan dosa. Nah, kita langsung aja bahas reviewnya. يوم الانتقام منه في ساح الوغى اليوم يوم الانتقام منه في ساح الوغى اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة هبت رياح صرصر عاتية تزمجر هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر تحالفت. Setiap motor punya cerita yang berbeda-beda, entah dari si pemilik motornya atau tingkat kesulitannya ataupun drama-drama saat membuatnya. Nah,
Dan motor ini ada di ketiganya. Customernya baik banget, ya, juragannya, konsepnya ya ruwet banget, dan juga ada aja drama-drama pengerjaannya. Oke, gue bahas dari bagian terdepan motor ini ya. Bagian terdepan motor ini tuh ada headlamp. Headlampnya ini ya aftermarket ya, bentuknya klasik banget, yang mana cuma ngandelin bohlam satu, yang masya Allah materialnya pasti dong, metal dong, ya. Lalu juga ada segitiga dari motor ini, segitiga atasnya ini handmade ya, berbarengan dengan springernya. Springernya juga handmade bro, masya Allah. Ini springernya ini handmade ya, dan juga untuk riser stangnya ini single di tengah seperti ini juga, ini masya Allah, dan stangnya juga sama, ini handmade. Jadi dari si springer, lalu juga dari per-pernya, tuas-tuas springernya ini handmade. Dan motor ini menggunakan dis depan. Udah springer pakai dis depan, otomatis butuh kaliper dong. Kaliper depannya ini kita pakai Harley Davidson. Akan tetapi untuk si bracket pegangannya itu kita handmade. Bagaimana nggak handmade bro? Setiap kali motor ini berjalan dia pasti suspensinya main, dan setiap kali kita pencet rem otomatis kan kalipernya juga ikut bergerak-bergerak gitu loh bro. Beda sama halnya kalau lu pakai shock breaker yang udah zaman sekarang tuh, teleskopik, upside down, ya itu dia nggak ngaruh. Kalau lu mau pencet rem juga dia mah diem aja tuh kaliper, bannya juga diem, kan bareng dia naiknya itu satu paket gitu. Kalau di motor-motor yang pakai springer kayak gini ya memang butuh effort lah ya. Lalu untuk velg depannya ini kita pakai aftermarket dengan ring 21, jari-jarinya juga sama aftermarket, dan juga tromolnya ini kita pakai tromol Harley Davidson, yang mana keseluruhan dari bagian depan ini kita chrome. Springernya kita chrome, headlampnya kita chrome, ada pernya kita chrome, shock breaker yang ada membantu untuk suspensinya kita chrome, lalu ada si kalipernya kita chrome, sampai ke tromol, jari-jari, velgnya kita chrome. Lalu ban depan menggunakan Sinco klasik dengan ukuran seperti biasa, 300 ring 21. Nah, kenapa sih identiknya dengan ban dengan garis-garis yang klasik seperti ini ya? Karena memang di era-era itu tuh tipe-tipe ring 21 seperti ini, chopper-chopper kayak gini nih emang ajib banget. Dan tipe konsep seperti ini tuh yang suka tuh nggak banyak. Terbatas lah. Jadi memang butuh sama-sama nih antara si builder dan juga si customer tuh harus klop akadnya, jelas konsepnya. Dan gue tadi bukan menyebutkan gue pribadi builder, gue di sini menyebutkan kami tim Koja Garage gitu ya. Jadi setiap kali kata yang mewakili Koja Garage mungkin bisa gue bilang gue lah ya. Di sini kan gue mewakili mereka. Nah, dan juga kita bahas di bagian tangki dari motor ini. Tangki motor ini tuh kapasitasnya tuh ya kecil ya, kurang lebih 7,5 liter. Dengan cc motor ini 1400-an lah ya, 1400 dengan tangki yang cuma 7,5 liter. Tapi ya cantik dan manis ya. Jadi memang begitu chopper tuh. Dan juga kita di tangkinya itu kita kasih ini ada indikator bensin yang klasik juga, yang mana dia pakai selang terlihat di bagian atas tangkinya. Pada umumnya kan orang kalau isi bensin lihat indikator dari si speedometer. Kalau di motor klasik kayak gini enggak bro, kita tambahin kayak gini nih. Lalu juga yang lebih menarik lagi itu dari si tutup risernya ini juga pakai aftermarket atau bentukan-bentukan tengkorak seperti itu, handmade lah ya. Dan juga untuk bagian joknya ini, joknya sih sebenarnya kita sebut kulit juga bukan, sintetis juga kayak kulit ya. Tapi ini mungkin kulit sintetis lah ya. Joknya ini handmade, aftermarket lah pastilah ya. Lalu pernya juga ini aftermarket, pernya. Lalu untuk footstep-footstepnya juga sama, ini handmade. Footstep, tuas injekan rem, tuas injekan gigi, kopling. Maaf ya, karena ini koplingnya di kaki ya. Jadi baru gue jelasin, ini motor koplingnya di kaki. Dan juga tuas persnelingnya di tangan bro. Jadi lu lihat di bagian sektor stang depan ini pelontos, dia nggak ada koplingnya seperti itu. Dan juga untuk sektor engine-nya sendiri. Engine tipe shovel head itu terkenal dengan merek SNS bro. Yang mana bukan aslinya Harley. Dia emang dirakit atau dibuatnya baru tahun-tahun muda lah ya. Sedangkan ini asli shovel head ini tahun 74. Jadi memang Masya Allah ya, ini bisa dicek dari nomor mesinnya. Dan untuk rangkanya sendiri, rangkanya ini kita pakai rangka Pennsylvania bro. Jadi ini bukan handmade by tim Koja Garage, tapi memang kita dapat frame-nya ini Pennsylvania. Pennsylvania itu salah satu nama kota yang ada di Amerika juga, dan dia memproduksi frame ini seperti itu.
Lalu untuk sektor knalpot motor ini kita menggunakan handmade dengan finishing chrome. Jadi knalpotnya ini handmade. Lalu untuk tutup filternya ini aftermarket, tutup filter karburatornya. Lalu untuk swing armnya juga sama, ini swing armnya aftermarket ya. Shock breakernya aftermarket. Lalu spakbor belakangnya handmade, dan juga sisi bar itu adalah yang di belakang itu tuh untuk bracket spakbor belakangnya itu yang berdiri panjang tinggi tiang itu namanya sisi bar. Nah sisi bar ini handmade. Jadi dari tim Kojek Garage. Dan di sini nggak hanya ada mesin bro. Kalau Harley itu harus ada gearbox. Nah gearboxnya ini terpisah daripada si mesin. Jadi waktu kita ngerakit motor ini ya memang nyarinya satu-satu. Ya memang harus sabar lah ya. Udah gitu kan belum tentu juga kondisinya sehat. Jadi waktu dapat si engine shuffle head ini, gearboxnya itu butuh setting, adjustment, butuh service dan lain sebagainya, yang mana bisa sampai di tahap motor dikatakan sehat. Seperti itu bro. Lalu untuk bagian sektor belakang, kaki-kakinya itu tadi, swing armnya, shock breakernya itu kan aftermarket ya. Lalu untuk tromolnya itu tromol belakang Harley Davidson, jari-jarinya aftermarket, velg belakangnya juga aftermarket. Jadi kita bungkus dengan sedemikian rupa dengan finishing chrome. Jadi itu udah kita chrome semua. Dan juga untuk bagian bannya sama mereknya seperti ban depannya, yaitu Sinco Classic dengan ukuran yang berbeda. Belakangnya pakai ring 16. Dia ring 16 dengan size bannya 500. Jadi 516, depannya 321. Nah, seperti itu. Dari bagian motor-motor ini itu terlihat seperti simple, mudah dan lain sebagainya, padahal nggak semudah itu untuk kita build motor ini, apalagi dengan engine tua ya, dengan engine tahun 1974 yang mana pasti butuh effort banget, effort dalam menyesuaikan kesehatan mesinnya, gearboxnya, terus rantai-rantainya di antara gearbox sampai ke rantai belakang. Kita harus searching disc brake depan belakang, terus bracket-bracketnya bikin, lalu juga untuk gearnya kita harus cari juga yang sesuai dengan bobot si engine-nya, yang mana juga powernya yang gede banget. Itu semua kita harus padu-padankan dalam satu kesatuan yang memang bisa menjadi satu unit motor ini, seperti itu. Jadi Kojek Garage itu tidak hanya mengerjakan Harley Davidson, tapi juga semua motor kita, dari mini bike, dari bebek itu motor bebek, bahkan kita pernah bikin sepeda juga. Itu sampai ke Harley Davidson ataupun moge-moge lainnya, ada Triumph, Royal Enfield, ya ada Harley, ada Honda dan lain sebagainya. Yang selama itu memang bisa terjadinya akad di antara customer dan juga tim Kojek Garage. Nah, kita lihat nih bagaimana nih posisi riding dari motor si Harley Shuffle Head yang very spesial ini. Motor ini memang motor yang sangat klasik, unik. Bagaimana nggak unik? Kita menggunakan kinerja persnelingnya itu di tangan, lalu juga operan giginya itu ada di kaki ya. Yang mana memang butuh effort buat naikinnya. Ibarat lu bisa naik motor, tapi lu harus belajar lagi buat ngendarain motor ini. Udah lu belajar ngendarain lagi, lu harus ngebiasain lagi. Karena banyak yang nggak nyaman dari segi suspensi depan dengan Springer yang klasik, lalu tuas persneling yang kaku, kita bingung ya, gitu loh. Kaki kita nginjek kopling tapi ngelepas, terus kita harus menyesuaikan gas.
Jadi lu hanya bisa bertumpu di saat memulai jalannya sepeda motor dengan satu kaki, yaitu kaki yang kanan lu sendiri. Nah itu butuh adjustment. Sedangkan lu hanya bisa mengandalkan remnya itu rem depan aja. Karena kan kaki kiri kanan lu turun, rem belakang ada di kaki kanan lu turun, koplingnya di kaki kiri, kan begitu. Nah lu hanya bisa ngandelin rem depan. Dan rata-rata sebenarnya kalau tipe-tipe seperti ini tuh gak pakai rem depan malah bro, lebih gokil lagi. Jadi bener-bener lu cuman ngandelin rem belakang. Nah, pernah kebayang nggak? Ya jangan dibayangin. Memang ini buat orang-orang yang tadi very spesial. Udah bobot motor ini berat, cc-nya gede, ribet pula cara ngendarainnya. Tapi disitulah soul si pemilik motor tersebut. Begitu pula kebanggaan buat tim Kojek Garage. Yang mana tim Kojek Garage bangga akan hasil dari motor ini. Tadi bukan hanya dia langka, engine-nya, dia punya brand yang bagus, dan juga selera orang memilih konsep ini juga termasuk selera-selera yang jarang dan juga tinggi. Buat kalian yang punya motor apapun, yang pengen di custom di tim Kojek Garage, kalian bisa langsung hubungi admin Kojek Garage dengan cara WhatsApp ke nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Terus mau datang langsung nih, mau ngobrol sama Bang Kojek gimana caranya? Bisa langsung aja kalian datang ke alamatnya itu di Google Maps, Kojek House dan Garage. Lalu juga kalian bisa lihat sosmed-sosmed lainnya dari tim Kojek Garage. Itu ada di Instagramnya Kojek Garage, lalu ada di TikToknya Kojek Garage, dan juga di fanpage dari Facebooknya Kojek Garage. Jadi kalian di zaman yang penuh dengan teknologi dan juga kemajuan 4.0 ini, atau bahkan udah mungkin 5.0, saya nggak tahu ya, itu buat yakin atau tidak memilih sebuah tempat untuk custom motor, terutama karena bidangnya saya ini custom motor, kalian bisa ketik aja di Google langsung namanya Kojek Garage. Itu akan muncul di berbagai link-link media sosial, media cetak, televisi nasional, itu ada Kojek Garage. Jadi Kojek Garage sudah beberapa kali diliput oleh TV nasional, lalu juga media cetak online, dan juga di channel YouTube para YouTuber ternama lainnya. Gua rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.